Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia dan mohon dijawab dengan jujur Yang Mulia. Sebetulnya dalam jiwa Yang Mulia ini, jiwa hakim atau jiwa birokrat? Iya, kalau memang jujur saya mengatakan bahwa saya seorang birokrat. Birokrat ya. Tetapi kemudian sekarang harus menjalankan profesi sebagai hakim lagi ya. Nah itu, disitulah hikmahnya ya. Allah memang sudah menentukan nasib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dewi Witanto dalam channel Mari Berbincang. Obrolan seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara tajam, rileks, dan edukatif. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sangat inspiratif. Beliau semasa kecil dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Namun ketika memasuki masa remaja, beliau sempat mengalami keterpurukan. Bahkan beberapa nilai dalam rapotnya sempat merah. Namun kemudian beliau mampu bangkit dari keterpurukan dan mencapai puncak tertinggi karirnya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siapakah beliau? Yang Mulia Bapak Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker ya? Silakan Yang Mulia. Oke. Bagaimana kabarnya Yang Mulia? Alhamdulillah Sehat selalu. Sampai saat ini Allah memberikan berkah anugerah sehat. Amin. Bagi saya dan keluarga. Baik, kami Mari Berbincang sangat berterima kasih sekali kepada Yang Mulia karena di sela-sela kesibukan Yang Mulia masih berkesempatan untuk hadir di acara ini. Baik. Yang Mulia, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami tanyakan kepada Yang Mulia, karena kalau kita dengar perjalanan hidup Yang Mulia itu begitu banyak lika-likunya ya. Tadi sempat saya sampaikan di prolog bahwa ya sesuai dengan apa yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya, bahwa pada saat Yang Mulia kecil, sewaktu masih mungkin di sekolah dasar barangkali ya, Yang Mulia adalah anak yang dikenal cerdas, sering ranking, juara di kelas dan sebagainya. Tetapi kemudian pada saat Yang Mulia memasuki masa remaja, kemudian justru malah anjlok. Bahkan kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi jika memang ini keliru. Nilai rapot Yang Mulia itu justru banyak merahnya. Apakah betul seperti itu Yang Mulia? Ya, ini memang suatu kisah yang harus memang saya harus jelaskan dengan baik ya. Terima kasih ya. Jadi begini Mas Fit, kalau masa kecil saya itu memang tidak banyak gangguan. Saya dibesarkan dan diasuh oleh keluarga atau ayah dan ibu yang memang dekat sama anak-anak. Jadi bahkan untuk belajar mengaji, ibu saya yang mengajarkan. Itu dari sejak kecil ya? Ya, sejak kecil. Tetapi pada saat yang besar, kemudian terjadi dinamika perubahan-perubahan yang mungkin ada efeknya seperti tadi ya. Jadi selain saya memang salah seorang murid kalau memang tidak terlampau sering menjadi juara satu, tetapi berapa kali lah. Tetapi yang penting seingat saya tidak sampai lebih dari ranking ketiga lah. 3 besar gitu maksudnya. 3 besar. Ya? Baik. Pertanyaannya Yang Mulia, seperti tadi saya sampaikan, kenapa kok justru pada saat menjelang remaja, SMP dan SMA, justru malah di situ
Yang Mulia pendidikannya justru malah anjlok. Sebelum dijawab, kita ngopi dulu ya. Oke. Good. Kita Terima ngopi kasih. dulu. Ya, terima kasih. Wah, ini kopinya enak juga nih. Wah, Ini kopinya langsung disiapkan oleh teman-teman humas yang mulia. Wah. Spesial rumahnya ya. Spesial untuk Yang Mulia. Oke, terima kasih banyak para Oke. teman-teman kalian. Bisa dilanjutkan Yang Mulia. Apa sebetulnya penyebabnya? Nah, yang menjadi dinamika yang agak sangat signifikan waktu itu ya, saya tamat sekolah itu, sekolah dasar itu tahun 1965. Oke. Jadi waktu itu kalau saya tidak salah ingat, awal sekolah itu bulan Juli kalau nggak salah. Jadi saya selesai di sekolah dasar dan kemudian melanjutkan ke SMP waktu itu menjelang pra-Gestapo waktu itu. Jadi sampai di sekolah langsung kami diberikan pengumuman harus pulang segera karena ada keadaan yang membahayakan gitu. Ya kita tidak tahu apa yang membahayakan, dia pulang saja gitu. Oke. Nah, jadi ringkas cerita, setelah sekian minggu kita sekolah, itu tetap sekolah waktu itu, tetapi tidak terlampau disiplin lagi. Kadang-kadang jam 10 harus pulang. Ya. Bahkan sebelumnya jam 9 harus pulang gitu, karena pergolakan pada saat itu terjadi ya. Ya. Nah, 2 minggu sudah itu saya dihubungi oleh seorang kawan mengatakan bahwa namanya Joko waktu itu, saya ingat betul namanya Joko Sulistyo. Dia mengatakan bahwa saya diminta oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Rayon Pasar Baru katanya untuk diminta menjadi ketua KAPI waktu Apa itu Yang Mulia? P2 itu, KAPI P2, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Oke. Waktu itu Yang Mulia masih SMP ya? Masih SMP. Kelas berapa itu Yang Mulia? Kelas 1. Kelas 1 ya? Ya, Oke. baru 2 minggu saya sekolah itu. Oke. Kejadian itu ya, 2 minggu bukan saya sekolah, kejadian 2 minggu sesudah G13 itu. Jadi kira-kira awal Oktober gitu, atau pertengahan Oktober tahun 65, kawan saya mengatakan begitu. Saya katanya diminta untuk jadi ketua, dia ya maksudnya, ketua rayon SMP Negeri 10. Ya. Saya minta kamu jadi ketua keamanan katanya. Saya bilang ketua keamanan? Iya, kita berdua katanya diminta untuk itu. Yang paling penting ada 3. Oke. Atau ditambah kalau boleh ada bendaharanya. Jadi dibentuklah pengurus itu. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Rayon SMP Negeri 10. Oke. Untuk tujuan apa itu Yang Mulia? Ya, jadi saya ditugaskan yang paling utama adalah menjaga keamanan, baik secara statis ya, apabila nggak ada gerakan atau tidak ada kegiatan begitu di sekolah. Selain daripada guru-guru, saya dimintakan untuk mengawasi kawan-kawan atau pelajar-pelajar lain gitu. Saya tidak mengerti mengapa demikian kan gitu. Setelah besar saya baru tahu bahwa memang ada maksudnya gitu. Tetapi yang paling utama waktu itu saya diminta mengamankan apabila ada aksi. Ada aksi demonstrasi kemana-mana, harus saya lah yang menjadi korlapnya gitu. Oke. Ya, mengatur bagaimana barisan ini harus berangkat, kemana perginya, dan apa saja yang akan dilakukan dan naik apa gitu. Sampai pulang lagi ke sekolah, saya termasuk yang harus diberi tanggung jawab. Oke. Gitu. Apakah itu mempengaruhi waktu belajar Yang Mulia pada saat itu? Itulah yang mulainya menjadi persoalan. Gitu. Ternyata kegiatan-kegiatan yang terlampau banyak membuang waktu dan konsentrasi kita di luar belajar itu mempengaruhi gitu. Oke. Seberapa sering aksi yang dilakukan itu sehingga mengganggu waktu-waktu sekolah itu Yang Mulia? Kira-kira bangsa yang paling banyak waktu itu yang sangat kita terbawa arus ya, bahwa kita memang
seolah-olah itu menjadi bagian pejuang-pejuang gitu ya. Karena waktu itu saya kalau datang piket malam harus pakai celana panjang. Oh, gitu. oke. Gitu. Jadi seolah-olah kita kayaknya sudah remaja gitu, sudah besar gitu ya. Padahal kita masih anak-anak setelah saya pikirkan waktu itu ya. Bahkan ya sekitar 20 kali lah. Apakah ini juga kemudian berlanjut ketika Yang Mulia masuk sekolah SMA? SMA malah berkurang sudah. Karena kan saya SMA masuknya tahun 68 ya. Jadi udah mulai reda untuk aksi-aksi secara sporadis, secara meluas itu. Nah, jadi saya malah terganggunya itu terus terang memang kita bukan menyalahkan pergaulan, tetapi memang saya tidak bisa menjaga keseimbangan gitu. Jadi tidak bisa mengatur waktu, memanage waktu, karena saya diminta waktu itu juga menjadi pengurus, sekarang OSIS ya, dulu namanya Ikatan Pelajar. Baik. Nah, saya diminta waktu itu menjadi salah satu seksi humas. Oke. Jadi humas itu atau publikasi waktu itu khususnya seksi media siswa, majalah. Jadi kita membuat majalah sekolah, media siswa namanya. Nah, itu distensil. Jadi kalau sekarang itu kan udah canggih ya, segala macam bisa gampang. Kalau dulu kita ngetik di kertas stensilnya itu berjam-jam. Kalau ada salah harus di tipek merah itu yang ya, di tipek apa saya lupa namanya warna merah itu. Karena kertasnya dibolongin itu kan dibolongin gitu. Yeah. Nah, jadi kita memang tidak pakai orang, tidak memanggil disewa orang lain, memang kita yang kerjakan gitu. Oke. Jadi memang Yang Mulia itu dari sejak muda memang sudah jadi aktivis ya? Iya, begitulah. Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Setelah Yang Mulia menamatkan SMA, kemudian kan Yang Mulia masuk Fakultas Hukum di Universitas Indonesia ya. Walaupun saya pernah dengar bahwa salah seorang guru waktu itu di SMA juga menyaksikan Yang Mulia akan mampu menjadi mahasiswa atau akan lulus di universitas ternama. Tetapi ternyata Yang Mulia berhasil lulus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah Yang Mulia menjalani sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan lulus menjadi sarjana hukum, kemudian Yang Mulia mendaftar menjadi seorang hakim dan Yang Mulia juga lulus menjadi hakim. Di tengah perjalanan karir Yang Mulia sebagai hakim, ternyata Yang Mulia berubah haluan, berpindah menjadi birokrat di kementerian atau departemen waktu itu, Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Kalau tidak salah menjadi eselon 3 Yang Mulia ya. Apa sebetulnya Yang Mulia yang menjadi alasan atau latar belakang kenapa justru Yang Mulia pindah menjadi birokrat di Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada saat itu? Ya, sebelum ke pokok itu ya, menjawab apa sebabnya, saya ingin menyatakan atau menyampaikan bahwa saya ikut sebagai calon hakim itu, ya, sebagai calon hakim, itu sebetulnya bukan keinginan yang utama. Oh gitu. Jadi saya hanya mendorong supaya istri saya yang kebetulan ibu juga hakim juga Yang Mulia? Iya, betul. Oke. Istri saya yang saya ingin dia menjadi hakim. Jadi dengan pertimbangan bahwa kalau hakim itu menurut kami waktu itu adalah seorang karyawan atau pegawai atau abdi negara yang tidak bisa dipengaruhi orang gitu. Tidak bisa dipaksa-paksa dan sebagainya seperti seorang birokrat, seorang pegawai negeri biasa. Jadi saya mengatakan bahwa kalau istri saya seorang pegawai negeri sipil waktu itu ya, atau abdi negara yang hakim, dia bisa aman di rumah gitu. Biarlah saya yang bergerak di luar yang bukan abdi negara waktu itu.
Nah, jadi waktu berdebat antara saya dengan istri saya, malah istri saya sebaliknya berpikiran berbeda, bertolak belakang. Dia menganggap biarlah dia meneruskan kerjanya, profesinya, karena profesi istri saya waktu itu udah jadi seorang advokat. Oh, sebelum jadi hakim beliau itu menjadi advokat terlebih dahulu yang mulia. Oke. Jadi dia menyatakan bahwa yang pantas itu saya, katanya. Akhirnya kita menjadi sepakat ya dua-duanya saja. Melamar. Kalau toh memang salah satunya memang menjadi hakim, ya itulah takdirnya gitu ya. Oleh karena saya katakan sama istri saya, wah ini saya harus sungguh-sungguh ini, betul-betul menekuni bahwa mulai dari pendidikan ini saya harus menunjukkan bahwa saya sebetulnya orang yang mempunyai potensi gitu. Jadi saya aktif di di pendidikan itu, bahkan saya ditunjuk menjadi salah satu ketua kelompok waktu itu. Karena kita waktu itu sebanyak 250 orang dibagi kelompok-kelompok. Nah, selain daripada ketua kelompok, pada akhirnya saya selesai ujian itu, saya adalah ranking pertama gitu. Saya the best one di antara 10 ya, di antara 10 yang terbaik, saya adalah yang pertama yang terbaik gitu. Jadi waktu SMA rapotnya banyak yang merah, tapi setelah jadi cakim justru malah yang terbaik ya? Yang terbaik di antara 250 orang kawan-kawan gitu. Nah, jadi saya berpikir, wah kalau begitu memang ini jalan hidup saya gitu. Singkat cerita, saya akhirnya diangkat menjadi hakim. Semula saya menganggap, karena waktu itu kan saya sama sekali tidak menggunakan atau tidak mencari informasi terlampau jauh mengenai bagaimana penempatan ya, bagaimana mutasi, bagaimana cara kawan-kawan itu kiranya pada pengangkatan pertama itu tidak terlampau jauh gitu ya. Nah, jadi saya memang tidak terlampau jauh ditempatkan di Sumatera Barat. Pertama kali di sana di Pengadilan Negeri Kota Baru. Pada akhirnya saya ditempatkan di beberapa pengadilan negeri sesudah itu. Setelah di Kota Baru itu, di Kabupaten Solok itu, saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Di Aceh ya? Di Aceh. Nah, saya banyak mendapat pengalaman yang cukup berkesan ya, dan membuat saya waktu itu hampir juga mau mengundurkan diri lagi jadi hakim gitu. Oh gitu ya. Karena kita ditekan-tekan hakim itu di sana rupanya. Kondisinya sudah ada konflik dengan HAM itu ya? Iya. Baik. Di Aceh itu waktu saya ditempatkan tahun 1995 ya. Setelah 6 tahun saya di Kabupaten Solok itu, di sana lagi bergolaknya betul itu. Tahun 95 sampai selesai saya 98 itu, masa bergolaknya sangat sangat tajam, panas-panasnya sedang hebat-hebatnya di situ. Yang waktu itu saya sempat agak terpojok ya, tapi saya juga tidak takut gitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan sebelumnya yang mulia, bahwa perjalanan karir yang mulia itu kan beberapa kali menjadi hakim di pengadilan tingkat pertama ya, pengadilan Kota Baru tadi ya, kemudian masuk ke Lok Sumawe, setelah itu ke Kerawang kalau tidak salah. Kerawang, terakhir di Jakarta Pusat yang mulia. Nah, dari Jakarta Pusat itu kemudian yang mulia mendapatkan promosi atau apa ya, yang kemudian beralih menjadi birokrat di kementerian atau di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Seperti itu yang mulia ya? Ya betul. Ya. Jadi, jabatan apa itu yang mulia? Saya yakin biasa saja di masing-masing setelah di Lok Sumawe. Bukan eselon 3 itu? Enggak. Maksudnya eselon 3 di kementerian atau di Departemen Hukum dan Perundang-undangan itu yang mulia dapat jabatan apa waktu itu? Setelah di Jakarta Pusat itu? Malah itu dianggap jabatan yang sangat tidak seimbang ya dengan gitu ya. Kalau diperbandingkan, kalau Hakim PN Jakarta Pusat harus mendapatkan
struktural hanya eselon 3 gitu. Oh, jadi secara kesetaraan justru sebetulnya lebih rendah ya daripada posisi Yang Mulia pada saat itu sebagai Hakim Jakarta Pusat. Ya. Tapi saya mendapatkan kabar Yang Mulia atau mendapatkan cerita bahwa ketika kemudian Yang Mulia menjalankan tugas sebagai birokrat itu, pada saat itu Mahkamah Agung sedang dalam proses satu atap. Yang Mulia sempat dipanggil oleh Pak Menteri waktu itu, kalau tidak salah Pak Yusril waktu itu menterinya, dan ditanyakan beberapa kali kepada Yang Mulia, apakah benar Yang Mulia akan pindah dan melepaskan jabatan hakimnya. Sampai waktu itu kalau tidak salah, Ibu pun sempat dipanggil untuk diklarifikasi apakah benar Yang Mulia ini akan pindah menjadi birokrat dan meninggalkan jabatan hakimnya. Apa seperti itu Yang Mulia? Ya, betul. Jadi kenikmatan atau kenyamanan saya bekerja di departemen waktu itu yang menjadi prioritas gitu. Kalau dulu saya sebelum sidang di Jakarta Pusat terutama itu membaca berkasnya itu udah ampun-ampunan lah. Sudah betul-betul. Dari dulu memang perkaranya sudah banyak ya di sana. Iya, dan sangat rumit ya, complicated, walaupun dalam ukuran perkara besar saya barangkali tidak termasuk hakim yang ditunjuk untuk itu, tapi untuk perkara dalam kondisi yang saya pegang saja itu sudah sangat rumit dan harus hati-hati melaksanakan tugasnya ya. Ketimbang saya sebagai seorang kepala subdirektorat waktu itu ya. Kerjasama kelembagaan internasional dan kelembagaan gitu. Kalau nggak salah begitu nomenklaturnya, tapi saya agak lupa ya. Tetapi memang ada dua tugas waktu itu, kerjasama kelembagaan dan hubungan internasional gitu. Itu membuat saya agak lebih bisa menjaga ketentraman bekerja ya, karena saya kan hanya mempersiapkan konsep-konsep bagaimana antar kelembagaan yang ujungnya adalah lembaga-lembaga itu diharapkan dengan berbagai tugas-tugas kelembagaannya bisa apabila nanti dibentuk kelompok kerja untuk membuat sesuatu norma perundang-undangan, itu bisa mengatur atau bisa menyumbangkan, memberikan kontribusi bagaimana antar instansi ini untuk sesuatu lahirnya undang-undang gitu. Bukan karena alasan penghasilan Yang Mulia. Tunjangan pada saat itu kan hakim masih belum seberapa besar. Kepindahan itu bukan karena alasan itu Yang Mulia? Bukan, malah saya terjun bebas itu. Oh ya? Iya. Setelah itu ya, setelah saya meninggalkan hakim itu. Malah saya jadi setengah itu. Oh, tunjangannya lebih kecil malah? Iya, lebih sedikit gitu. Makanya saya dipanggil oleh menteri waktu itu untuk menentukan pilihan apa tetap di departemen atau kembali ke Mahkamah Agung. Gitu, karena sudah harus tidak boleh dirangkap gitu. Jadi kalau dilihat dari segi penghasilan memang kalau itu dinyatakan bahwa saya memang mengundurkan diri dari jabatan hakim, itu setengah pendapatan saya itu harus lebih sedikit. Baik. Nah, tetapi waktu itu pilihannya adalah saya kan sering ditunjuk menjadi kelompok-kelompok kerja gitu. Jadi sehingga ada uang-uang saku lah. Baik. Yang bisa menutupi kekurangan itu. Baik. Jadi meskipun telah dipanggil oleh menteri, Yang Mulia tetap memutuskan berpindah ke birokrat di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Setelah istri saya di depan menteri itu 2 kali menyatakan tidak keberatan kalau memang saya meninggalkan atau mengundurkan diri, mengundurkan diri sebagai hakim. Oke, Yang Mulia, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Setelah Yang Mulia berpindah haluan ke
Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada saat itu dan mendapatkan jabatan eselon 3 kemudian naik menjadi eselon 2. Kalau tidak salah tahun 2010 yang mulia ya. Kemudian ada pembukaan calon hakim agung. Dan pada saat itu yang mulia ditugaskan atau diperintahkan oleh menteri untuk mendaftar menjadi hakim agung dari jalur non-karir. Ya. Apakah pada saat itu yang mulia sendiri sudah memprediksi ataupun sudah ada niat sebelumnya bahwa suatu saat saya akan kembali lagi ke Mahkamah Agung dengan menggunakan toga kuning? Pernah nggak ada terpikirkan sebelumnya seperti itu yang mulia? Terus terang ya, saya sesudah menjalani beberapa mutasi di eselon 2 di departemen, ada 4 kali lah. Oh, eselon 2 4 kali ya? 4 kali saya tinggal ke lembaga pemasyarakatan sama imigrasi aja yang siap. Yang belum, karena memang saya tidak punya background untuk itu kan. Baik. Jadi di beberapa Direktorat Jenderal saya ditunjuk menjadi beberapa kali jadi direktur dan 1 kali menjadi sekretaris Ditjen baik. di perundang-undangan. Saya sudah merasa bahwa umur saya waktu itu sudah 58 tahun. Jadi menurut perkiraan atau aturan waktu itu umur 60 eselon 2 sudah harus pensiun. Pensiun ya. Baik. Jadi saya sudah tidak punya harapan lagi untuk berpikir kemana-mana. Saya selesaikan aja apa yang saya pada saat itu ya. Jadi terakhir waktu itu saya inspektur kepegawaian. Baik. Jadi mendapat perintah itu sama sekali tidak ada bayangan sama sekali gitu. Ya malah saya jadi terkejut ya karena waktu tinggal ya kurang lebih 2 minggu lah pendaftaran itu. Sedangkan saya harus persiapkan banyak hal ya untuk secara administratif untuk memenuhi itu gitu. Ya. Jadi di antara percaya nggak percaya karena memang juga tidak pernah dipanggil dan saya tidak pernah datang ke Pak Menteri waktu itu, Pak Patrialis Akbar ya. Siap. Waktu itu menterinya. Baik. Nah, jadi saya ya nothing tulus saja. Saya ikuti apa yang kalau memang sudah bisa dilaksanakan, saya saya kerjakan. Tapi kalau memang tidak, ya saya akan laporkan bahwa waktunya amat singkat gitu. Karena saya waktu itu baru saja selesai di pendidikan doktor ya di Universitas Padjadjaran waktu itu. S3 waktu itu ya. S3 belum ada ijazah resminya. Baru surat keterangan saja kalau memang toh itu diberikan pada saat itu. Karena saya waktu itu wisuda itu bulan kalau nggak salah bulan Februari, sedangkan waktu itu pendaftarannya 3 bulan sesudah itulah. Baik. Ya, jadi saya berkejar-kejar termasuk meminta surat keterangan ke Universitas Padjadjaran bahwa menyatakan bahwa saya memang sudah menjadi doktor di sana. Baik. Kan. Dan segala macam persyaratan, pokoknya kawan-kawan membantu saya dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya intinya alhamdulillah administratif bisa selesai pada waktu yang ditentukan gitu. Nah jadi untuk selanjutnya dengan sistem ya, dengan mekanisme persyaratannya ya alhamdulillah semua persyaratannya itu bisa terpenuhi ya. Saya selesaikan, terutama waktu itu kesehatan gitu. Saya khawatir saya akan juga terganggu di masalah kesehatan itu ya. Baik. Karena waktu itu saya olahraganya tidak begitu rutin. Karena waktu itu di sana bekerja itu memang juga hampir seperti di pengadilan juga gitu. Sibuk juga Sibuk juga gitu. Baik. Iya. Nah, pada saat Yang Mulia menjalani proses seleksi, Yang Mulia kan sudah lama nih meninggalkan profesi sebagai hakim ya. Tentunya calon hakim agung itu tes yang paling berat mungkin bagi non-karir itu adalah membuat putusan. Yeah. Walaupun Yang Mulia pernah menjadi hakim, tetapi mungkin 8 tahun Yang Mulia meninggalkan profesi hakim kalau tidak salah ya. Yeah, yeah. 2002 sampai 2010 kan. Yeah. Nah, bagaimana? Apakah saat itu ada kesulitan Yang Mulia untuk menghadapi tes
khususnya dalam membuat putusan itu. Ya, ya. Nah, jadi memang waktu itu ada secara tertulis dan juga secara lisan ya oleh Hakim Agung dites gitu mengenai isi putusan itu bagaimana dan bagaimana pertanggungjawaban jawabnya gitu ya. Karena memang kalau ukuran waktu memang sudah lama saya tinggalkan soal dunia teknis peradilannya ya. Tetapi ternyata karena memang saya seorang yang penurut lah. Sejak Cakim kalau disuruh buat konsep, saya pasti kerjakan. Begitu juga saya waktu menjadi hakim ya. Baik saya sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota, kalau kebetulan tugasnya membuat konsep, saya penuhi itu gitu. Dengan demikian maka kerangka berpikir bagaimana membuat putusan dan menyampaikan substansi inti daripada putusan itu, saya tidak kehilangan grip gitu ya, kehilangan panduan mengenai itu gitu. Baik. Yang Mulia menjadi satu-satunya calon yang lulus dari jalur non karir yang Mulia ya, bersama dengan waktu itu Bu siapa yang Mulia? Ibu Sri Wahyuni. Sri Wahyuni ya. Ya, jadi dua orang saja yang lulus, satu orang dari hakim karir dan satu orang dari hakim non karir, yaitu Yang Mulia ya. Iya. Baik. Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia dan mohon dijawab dengan jujur Yang Mulia. Sebetulnya dalam jiwa Yang Mulia ini jiwa hakim atau jiwa birokrat? Iya, kalau memang jujur saya mengatakan bahwa saya seorang birokrat. Birokrat ya. Tetapi kemudian sekarang harus menjalankan profesi sebagai hakim lagi ya. Nah itu, disitulah hikmahnya ya. Allah memang sudah menentukan nasib itu. Jadi mengapa saya mengatakan saya di birokrat itu? Karena birokrat itu kan membuat sistem itu memang sudah baku gitu. Jadi apa yang diatur itulah yang harus dilaksanakan gitu. Jadi rupanya itu membawa hikmah saya sebagai seorang hakim agung kemudian yang begitu banyak tugasnya harus mengatur sedemikian rupa sistem gitu. Sehingga hikmahnya bahwa justru jiwa hakim itu muncul kembali ya setelah semua diatur dengan tertib dengan sistem gitu. Jadi tetap ada relevansinya ya. Jadi birokratnya bukan birokrat dalam pengertian yang seorang pegawai yang harus patuh 100% kepada atasannya tanpa reserve ya, tanpa ketentuan lain dia harus patuh gitu ya. Jadi 100% dia harus apa yang diperintahkan. Bukan begitu rupanya. Kalau saya hayati orang birokrat itu memang dia berlaku patuh atau harus bersikap patuh kepada sistem, bukan kepada orang. Baik. Setelah ada sistem kamar Yang Mulia, Yang Mulia kan masuk ke kamar pidana. Kamar pidana itu termasuk yang paling besar beban kerjanya di antara kamar yang lain barangkali ya, karena di situ ada tahanan yang harus senantiasa diselesaikan dengan cepat dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat saat ini banyak di antara para Yang Mulia Hakim Agung di kamar pidana itu yang sampai sakit karena memang beban kerja yang begitu besar. Tetapi saya melihat Yang Mulia sampai dengan detik ini tuh masih segar bugar. Apa sebetulnya rahasianya Yang Mulia? Padahal kan 4 bulan atau 3 bulan kemudian tuh Yang Mulia genap 70 tahun ya? Iya. Apa sebetulnya rahasianya Yang Mulia? Ya ini pertanyaan yang memang suatu hal yang selalu menjadi kita harus mawas diri gitu. Itu pertanyaan harus juga dihayati ya, bahwa menjaga keseimbangan itu penting gitu. Bahwa hakim di kamar pidana ini kalau bekerja dia lebih cepat
dan lebih banyak atau lebih produktif, bukan dia dikasih atau dikurangi beban kerjanya, Malah ditambah lagi. Ya? malah tambah lagi gitu. Nah, tapi kalau kita bisa memang tadi kembali bahwa setelah saya melihat dengan sistem kamar ini, kalau kita tidak konsekuen membuat sistem, kita bisa memang seperti yang Mas Fit bilang, mikirkan melihat berkas begitu numpuknya aja kita Udah bisa bikin sakit itu ya. bisa bikin stres itu. Iya. Berapa jumlah perkara yang biasa Yang Mulia selesaikan dalam per hari itu? Nah, dulu waktu awalnya teman-teman sependapat atau sepakat sebelum ada sistem kamar itu paling sedikit 3 berkas gitu Per hari. per hari. Sekarang? Sekarang ternyata dengan sistem kamar itu bisa paling tidak 1 hari itu kalau kita kurang dari sana bisa kita agak repot ya, banyak tunggakan, yaitu paling tidak sehari itu 20 berkas. Padahal kita tahu bahwa perkara kasasi dan PK itu jumlah halaman berkasnya itu sampai mungkin ribuan barangkali ya, atau sampai bertumpuk-tumpuk sebegitu tinggi ya. Bagaimana caranya Yang Mulia bisa membaca berkas per berkas sampai 20 berkas per hari itu seperti apa Yang Mulia? Ya, pertama hari tidak ada tanpa berkas gitu. Jadi Sabtu atau Senin sampai Minggu lagi itu kita harus tetap baca berkas. Baca berkas ya. Jadi masa libur atau Sabtu Minggu itu mestinya kita istirahat, itu ternyata memang tidak gitu. Bahkan hari biasa pun juga harusnya waktu istirahat kita sore hari sampai malam itu kan istirahat. Ternyata juga tidak. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan tadi seperti Yang Mulia sampaikan itu? Nah itu, jadi kita melihat bahwa teknik membaca dan teknik membuat pendapat itu harus memang melihat bagaimana posisi kita sebagai hakim yang di tingkat yudek yuris ya, yang melihat bahwa kita tidak lagi melihat fakta terlampau dalam gitu. Baik. Jadi istilah kalau ada masalah di tingkat bawah itu adalah judek fakti, itu adalah dia hakim memeriksa fakta. Nah, kalau kita bagaimana kesalahan penerapan hukum itu bisa ya kan dilihat apa memang ada kesalahan atau tidak gitu. Jadi cara membacanya adalah begitu. Kalau kita sudah melihat ini hanya persoalan fakta dan meringankan soal berat ringannya hukuman, kita tidak terlampau jauh lagi mengorek atau membedah kasus itu. Baik. 5 bulan ke depan, Yang Mulia akan memasuki masa purna bakti. Ya. Adakah kekhawatiran Yang Mulia dalam menjalani proses transisi nanti dari Hakim Agung kemudian pensiun menjadi masyarakat biasa? Alhamdulillah kalau saya tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa was-was, apalagi merasa bahwa kita punya jabatan itu tidak ada lagi melekat di kita. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak dilihat orang atau tidak dianggap seorang pejabat lagi. Itu tidak ada. Karena itu adalah puncak karir tertinggi bagi seorang hakim Yang Mulia. Bahkan kalau kita prosentasikan dari hakim atau jumlah hakim yang sekarang ada 8 ribuan, sedangkan Hakim Agung hanya mungkin 40 kali Yang Mulia ya, 40 atau 50 lah. Yeah. Itu tidak lebih dari 0, sekian persen ya kan, dan Yang Mulia sampai di posisi itu. Dan itu merupakan sebuah anugerah besar ya bagi Yang Mulia ya. Yeah. Nah, adakah persiapan apa yang nanti akan Yang Mulia kerjakan setelah Yang Mulia memasuki masa pensiun nanti? Ya, kalau saya tidak banyak terlampau berharap minta ini, minta itu, atau rencana besar, rencana itu ya. Hanya saya berharap saya diberi kesehatan dan saya bisa berkumpul dengan keluarga, dengan istri, anak, mantu dan cucu secara sehat ya.
untuk sehari-harinya bisa memberi bimbingan, asuhan kepada keluarga, saya sudah merasa itulah tugas saya di masa tua gitu. Tetapi kalau masih ada sisa waktu dan dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin pengalaman saya yang cukup banyak di bidang profesi hukum ini ya, khususnya sebagai hakim agung, ya barangkali kemungkinan besarnya ya diminta menjadi pengajar lah gitu. Di bidang bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman praktek sejak hakim di tingkat pertama sampai di hakim agung, barangkali itu. Mungkin juga barangkali kalau ada teman-teman meminta legal opinion atau pendapat-pendapat hukum di dalam satu kasus tanpa mengikat, ya barangkali saya siap saja untuk itu. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesediaan Yang Mulia menceritakan perjalanan hidup yang sangat inspiratif ini. Semoga Yang Mulia tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Sebelum mengakhiri, kita minum kopi lagi Yang Mulia. Silakan. Oke. Ini nikmat banget ini, udah bercerita. Oke. Sudah saya habiskan kopinya. Gimana? Mantap Yang Mulia. Terima kasih. Seperti di awal saya katakan, ini memang kopinya berasa beda. Nggak tahu karena memang situasinya beda. Suasana yang membuat enak kopinya. Oke, barangkali demikian. Terima kasih sekali lagi Yang Mulia. Oke. Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sebelum menutup episode ini, saya ingin memberikan sebuah pesan buat Sobat Mahkamah Agung dimanapun Anda berada. Orang yang sukses bukanlah orang yang sama sekali tidak pernah mengalami kegagalan, melainkan orang yang selalu mampu bangkit dari kegagalan. Semoga ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.